Pasti banyak yang bertanya, itu di jalur Gaza yang lagi diserang Israel sampai ke gorong-gorong, memberangus rumah sakit dan membunuh anak-anak. Namun mengapa tidak satu negara Arab pun yang berperang menyerang Israel, membela warga Palestina? Yordania misalnya yang berbatasan langsung dengan Israel sisi selatan diam saja. Lebanon hanya Hizbullah nembak-nembak roket. Mesir bahkan tidak terlalu welcome menerima imigran penduduk Gaza. Suriah, Irak, Saudi tidak bergeming. Mengapa? Takut sama Amerika, takut sama sekutu, takut sama Israel. Bahkan atas nama agama ada 53 negara Islam di dunia hanya bisa menghimbau juga. Tidak ada satu tindakan yang konkret yang bisa menyetop Israel membantai Gaza. Bahkan negara lain di dunia bukan atas nama agama, namun atas nama kemanusiaan. Teriak-teriak jutaan manusia berdemo di jalan untuk Israel menghentikan serangannya. Israel tetap pongah dan terus membantai. Ada apa dengan dunia ini? Bahkan yang parah lagi, karena mau pilpres atau pemilu, maka para pejabat pun demi membangun simpati para voternya, mau loh memakai selendang Palestina, pakai ikat kepala Palestina, bendera Palestina, juga hanya bisa menghimbau, plus minta sumbangan. Kita bertanya, apa solusi lain yang lebih konkret? Bagaimana kalau kita pelajari sejarah dunia tentang Timur Tengah di masa ketika Israel menyatakan kemerdekaannya di tahun 1948, di mana dalam seketika 5 negara Arab menyatakan perang terhadap negara baru tersebut. 5 negara Arab bukan menyatakan perang saja namun menyerbu Israel, yaitu Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon. Serangan tersebut tidak terkoordinasi dengan rapi, berantakan, senjata terbatas, suplai logistik tidak siap. Di sisi Israel, mereka sangat bersemangat dan berani. Inilah masa yang mereka impikan selama ini, yang tidak akan mereka lepas dengan mudah, sampai mati pun dipertahankan. Israel bertempur atas nama eksistensi mereka. Di tahun 1949 Zionis menang perang dengan 5 negara Arab tersebut. Dengan perang tersebut, Israel bukan hanya menguasai 55% wilayah Palestina, namun setelah perang tersebut wilayah Israel menjadi 77%. Jadi setelah perang tersebut wilayahnya menjadi 3 bagian, yaitu jalur Gaza dipegang Mesir, West Bank tepi barat dikuasai Yordan, dan sisanya Israel. Sampai sejauh ini, yaitu periode setelah perang 1949 tersebut, belum ada yang namanya negara Palestina. Warga asli Palestina ketika itu kurang lebih 800 ribuan jiwa berantakan, tinggal di mana-mana di 3 wilayah tersebut, yang terbanyak di wilayah Gaza dan West Bank. Peristiwa tersebut dijuluki Nakbah. Nakbah dalam bahasa Arab artinya bencana atau malapetaka. Nakbah atau malapetaka Palestina, di mana kala itu terjadi penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina. Pada masa awal adalah periode kemerdekaan Israel di tahun 1948, terjadi pemindahan permanen sebagian besar orang Arab Palestina. Istilah Nakbah digunakan untuk menggambarkan peristiwa penganiayaan, pemindahan paksa, dan pendudukan Palestina baik di tepi barat dan jalur Gaza. Juga di kamp-kamp pengungsian Palestina di seluruh wilayah tersebut membuat eksodus 800.000 orang Palestina, depopulasi terkait dan penghancuran lebih dari 500 desa Palestina, dan selanjutnya menghapuskan geografis Palestina, penyangkalan hak warga Palestina untuk kembali ke wilayah tersebut, penciptaan pengungsian permanen Palestina, dan penghancuran masyarakat Palestina. Puncaknya setelah menang perang dengan 5 negara Arab di tahun 1949, Israel semakin brutal. Intermezzo sebentar. Serangan Israel ke Gaza kali ini bagi Palestina merupakan malapetaka Nakbah kedua. Kemudian di tahun 1967 terjadi perang lagi antara dunia Arab dengan Israel. Perang 6 hari itu dimenangkan lagi oleh Israel. Israel mendapatkan 3 wilayah, yaitu Semenanjung Sinai, jalur Gaza dan West Bank, juga Golan Heights. Kemudian hari Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir. Juga Israel mengadakan perundingan dengan Yordania untuk perbatasan wilayah keduanya. Lah terus warga Palestina penduduk asli kemana? Mereka menjadi tinggal bersama di wilayah tersebut, yaitu di jalur Gaza dan West Bank. Namun secara militer, kepolisian, keamanan, pertahanan dikendalikan penuh oleh Israel. Bahkan kalau sekarang bukan hanya dikendalikan, namun Gaza lagi dihancurkan. Full blown war. Kemudian terjadi pernyataan dari pihak Palestina bahwa mereka mau wilayahnya atau wilayah Palestina itu seperti sebelum perang tahun 1967. Seluruh wilayah Gaza, West Bank, dan sisi timur, Yerusalem. Usulan itu ditolak Israel karena banyak penduduk Israel tinggal di West Bank. Permukiman Yahudi sudah di mana-mana di West Bank, di wilayah orang kaya, distrik bisnis, dan banyak lagi wilayah penduduk Yahudi di dalam kota West Bank. Usulan Palestina ditolak Israel karena demografi penduduk sudah berbeda, tidak
tidak seperti tahun 1967 ke belakang. Kebijakan Israel sekarang berubah di mana seluruh orang Yahudi, diaspora dimanapun, segera bisa jadi warga Israel dan hal ini memerlukan lahan wilayah tinggal buat mereka. Kebijakan itu bernama Jewish Law of Return. Sepertinya resolusi Palestina Israel semakin jauh dari perdamaian. Tidak akan ada kesepakatan dan tidak ada saling kesetujuan. Akan terus menjadi berkepanjangan sampai salah satu musnah. Padahal kalau kita menengok sejarah, bangsa Eropa lah yang menghina Yahudi, yang merendahkan kaum Yahudi. Bangsa Palestina, bangsa Arab, dan Ottoman Turki tidak pernah melakukannya, tidak pernah menyerang kaum Yahudi. Bangsa Eropa lah yang mengusir Yahudi keluar dari Eropa. Namun mengapa Israel buas sekali dengan warga Palestina? Mengapa Israel bukan membalas dendam mereka ke bangsa Eropa, malah membantai warga Palestina yang tidak berdosa? Peace.